warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid, penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab at-tabarruk bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Bab siapa yang mencari berkah dari pohon atau dari batu atau yang semisal dengan keduanya. Maka kita jelaskan kemarin ya, ada mencari berkah yang diperbolehkan, ada yang mencari berkah yang itu diharamkan karena di dalamnya ada unsur kesyirikan. Keberkahan yang dibolehkan diantaranya yang pertama mencari berkah dari fisik atau ketika Rasulullah masih hidup. Jadi cari berkah dari fisiknya Rasulullah saat beliau masih hidup, maka itu diperbolehkan berdasarkan dalil hadis yang masyhur di mana para sahabat berebutan bekas air wudhu dari Rasulullah. Tapi itu hanya boleh dan hanya khusus untuk Rasulullah saja yang diambil keberkahannya, itu pun saat beliau masih hidup. Adapun yang kedua, tabarruk yang diharamkan. Tabarruk yang tidak diperbolehkan, mencari keberkahan dari benda-benda mati yang dianggap keramat. Apakah itu kuburan, apakah itu pohon, apakah itu batu, apakah itu tanah, yang itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan bahaya, tapi dicari keberkahan dari situ, maka itu jatuh kepada kesyirikan. Begitu juga mencari berkah dari orang-orang soleh di zaman sekarang yang masih hidup. Maka ini termasuk perkara yang ada unsur kesyirikan. Maka tidak tepat kalau mereka menyamakan orang soleh di zaman sekarang dengan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW jelas dia utusan Allah. Dan boleh diambil keberkahannya saat beliau masih hidup. Adapun orang soleh di zaman sekarang tidak ada dalil yang terdapat dari Al-Quran, As-Sunnah, para sahabat yang mereka memperbolehkan cari keberkahan dari orang soleh walaupun dia masih hidup. Di antara yang kita bisa jadikan dalil para ummahat, nggak boleh kita cari keberkahan dari orang yang masih hidup walaupun dia orang yang terkenal kesolehannya setelah Rasulullah wafat. Siapa manusia yang paling mulia setelah Rasulullah? Siapa ummahat? Abu Bakar As-Siddiq. Ada tidak riwayat yang menyebutkan para sahabat Rasulullah setelah Rasulullah wafat, mereka berebutan dari air wudhunya Abu Bakar As-Siddiq? Gak ada. Mereka ambil dari keringatnya Abu Bakar As-Siddiq? Gak ada. Mereka ambil dari air liurnya Abu Bakar As-Siddiq karena ingin cari keberkahan? Tidak ada riwayatnya. Kalau seandainya mencari keberkahan dari orang soleh yang masih hidup itu diperbolehkan,
pasti para sahabat akan mencari keberkahan dari sahabat-sahabat yang lebih utama dari mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak ada riwayat setelah Rasulullah wafat para sahabat mencari keberkahan dari 4 khulafa ar-rasyidin ini. Maka ini dalil kalau ada orang yang mereka menganggap boleh cari keberkahan dari orang soleh, dari wali fulan, dari kiai fulan, dengan mereka berdalil sahabat berebutan air wudhunya Rasulullah, maka ini dalil yang tidak tepat. Karena itu hanya kekhususan dari Rasulullah saja. Ya, sudah selesai Ummahat ya, tinggal masalah-masalah. Masalahnya perlu dibahas atau Ummahat baca sendiri? Kita bahas atau Ummahat baca sendiri? Hah? Masalah-masalah soalnya sebagiannya juga sudah dijelaskan. Hah? Kenapa? Lanjut aja. Ummahat dibaca nggak nanti masalahnya? Nggak dibaca juga nanti. Baik, secara cepat saja ya. Kita bahas fihi masail. Ada 2 dalil kan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, bab siapa yang mencari keberkahan dari pohon atau batu atau yang semisal dengan keduanya. Dari 2 dalil yang beliau sampaikan, maka Syekh Utsaimin membawakan masalah-masalah faidah-faidah yang bisa diambil dari bab ini. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayatin najm, tafsir dalam surah An-Najm, yang ini jadi dalil haramnya mencari keberkahan dari benda-benda mati yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga mencegah bahaya. Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza, beritahukan kepadaku tentang yang kalian sembah itu Lata dan Uzza. Masih ingat Lata itu siapa Ummahat? Ada berapa pendapat kemarin Anda sampaikan? Hah? Ada berapa? 3. Yang pertama, siapa itu Lata? Orang soleh yang suka membuat adonan makanan untuk diberikan kepada jemaah haji. Jemaah haji. Kemudian setelah wafat, dibuatkan replika patung orang soleh Lata ini yang lama-kelamaan disembah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, Lata itu salah satu nama dari nama-nama Allah yang diambil oleh orang-orang musyrik sebagai patung berhala sesembahan mereka. Diambil dari kata apa? Ilah. Maka ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Lata itu siapa? Bait batu berwarna putih. Ini kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Lata itu kata Ibnu Katsir, sakhratun bayda naqiyah. Batu yang warnanya putih. Kemudian ditutupi dengan kelambu-kelambu. Kemudian dibuatkan atap rumah di atasnya dan juga ada juru kuncinya. Mirip dengan zaman kita Ummahat. Ya, ada batu yang dianggap keramat, akhirnya dikasih rumah, dikasih atap, kemudian dikasih kelambu juga. Orang-orang cari itu keberkahan dari batu tersebut, mirip itu. Ibnu Katsir menafsirkan kayak gitu tentang makna Lata, batu berwarna putih yang ada di dalam sebuah rumah, dikasih atap biar nggak kehujanan batu tersebut, nggak kepanasan, ditutupin kelambu, dan itu banyak orang datang mencari berkah dari Lata tersebut. Uzza, siapa kemarin Uzza?
Sebuah pohon sama dibuatkan atap rumah juga. Kemudian dicari keberkahannya oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Kemudian yang ketiga Manat. Siapa itu Manat? Mereka menganggapnya anak perempuan Allah Ta'ala. Maka kata Allah, kabarkan kepadaku tentang yang kalian sembah itu Lata, Uzza, dan Manat. Apakah mereka patut untuk kalian sembah, padahal mereka gak bisa datangkan manfaat dan mencegah bahaya. Kemarin sudah kita kasih apa korelasinya dalil ini dengan judul babnya. Karena judul babnya apa? Siapa yang mencari keberkahan dari batu atau pohon atau yang semisalnya. Kenapa kok dalil yang dibawakan tentang Lata, Uzza, dan Manat? Apa kemarin korelasinya Ummahat? Karena para penyembah berhala, mereka meyakini dan menggantungkan rasa bergantung mereka kepada Lata, Uzza, dan Manat itu sama dengan orang yang cari keberkahan. Orang yang cari keberkahan dari batu, dari pohon, dari kuburan, dari makam orang-orang soleh, sama hati mereka bergantungnya kepada siapa? Kepada benda yang mereka cari keberkahan tersebut. Maka disinilah kemiripannya antara penyembah berhala, orang yang beribadah kepada patung berhala, dengan orang yang mencari keberkahan kepada benda-benda mati tadi yang mereka nggak bisa mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Itu ya korelasinya. Yang kedua, ma'rifatu suratil amril ladzi talabu. Mengenali bentuk perintah yang diinginkan para sahabat. Apa yang sahabat inginkan kemarin? Ketika hadis tentang pohon Zatu Anwat. Masih ingat Ummahat pohon Zatu Anwat? Yang di situ tempat orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka. Supaya senjata mereka ampuh. Kalau diikat, kalau digantung di pohon bidara tersebut yang namanya Zatu Anwat. Maka sahabat minta apa? Dibuatkan. Ya Rasulullah, buatkan kami juga dong pohon sebagaimana pohon yang dimiliki orang musyrik, yaitu Zatu Anwat, tempat mereka menggantungkan senjata mereka supaya senjatanya semakin ampuh. Nah, ini kan permintaannya para sahabat. Ya, maka dalil ini sangat jelas. Sahabat yang mereka baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran, mereka minta untuk cari keberkahan dari sebuah pohon. Tapi Rasulullah langsung mengingkarinya. Dan itu adalah tradisinya orang-orang sebelum kalian yang mereka jatuh pada kesyirikan. Yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu. Para sahabat nggak melakukan itu. Artinya sahabat nggak melakukan, akhirnya mereka mencari keberkahan karena Rasulullah langsung mengingkarinya. Yang keempat, kaunuhum qasadut taqarruba ilallahi bidzalik lizannihim annahu yuhibbu. Mereka bermaksud menjadikan pohon tadi yang mereka minta kepada Rasulullah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mereka menganggap apa? Mereka menganggap itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Yang kelima, kalau para sahabat saja yang baru masuk ke dalam agama Islam, mereka ternyata belum mengetahui ternyata itu perkara yang mengandung kesyirikan. Maka bagaimana dengan orang-orang selain para sahabat? Ya, makanya Ummahat, kalau ada sebagian kaum muslimin yang melakukan seperti ini,
maka kita anggap mereka belum tahu ilmunya. Karena mereka menganggap apa? Itu kebaikan. Mencari keberkahan dari makamnya orang soleh, atau dari air ya wudunya orang soleh, atau dari bajunya orang soleh. Bayangin sahabat yang baru masuk Islam saja masih belum mengetahui perkara ini. Maka apalagi kaum muslimin yang ada di zaman sekarang yang mereka lebih tidak banyak yang mengetahuinya. Yang keenam, mereka para sahabat memiliki kebaikan-kebaikan dan juga dijanjikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, bahkan Allah Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid tentang keutamaan para sahabat yang mereka lebih dulu masuk ke dalam agama Islam sebelum peristiwa Fathu Makkah. Kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama antara mereka yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Mekah dan mereka juga berperang. Mereka itu lebih besar kedudukannya atau lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah Fathu Mekah. Yang ketujuh, annan nabiyya lam ya'zurhum. Nabi tidak memberikan uzur kepada sahabat yang ingin cari keberkahan dari pohon tertentu. Makanya Rasulullah berkata, Allahu Akbar. Allahu Akbar di sini maknanya apa? Allah Maha Besar. Apakah layak Allah kalian sekutukan atau kalian datangkan sekutu bagi Allah Ta'ala? Yang kedelapan, Al-Amrul Kabir. Ini perkara yang besar. Karena permintaan sahabat yang mereka minta dibuatkan pohon atau pohon yang bisa menggantungkan senjata-senjata mereka untuk cari keberkahan itu sama dengan permintaannya Bani Israel kepada Nabi Allah Musa. Yang kesembilan, menafikan mencari keberkahan yang tidak disyariatkan tadi kepada benda-benda mati, kepada orang soleh. Maka itu semua makna dari kalimat la ilaha illallah, kita tidak mendatangkan sekutu apapun selain Allah Ta'ala. Yang ke-10, Rasulullah bersumpah dalam berfatwa. Di sini kita belajar ummahat. Kenapa Rasulullah sampai bersumpah? Karena masalah penting dalam berfatwa. Apakah diperbolehkan? Boleh. Dan Rasulullah tidak bersumpah kecuali untuk perkara yang maslahat dan sangat penting. Adapun sedikit-sedikit bersumpah, maka itu tidak diperbolehkan. Yang ke-11, sesungguhnya di dalam mencari keberkahan, nah ini dipahami ummahat, mencari keberkahan tadi itu masuknya ke dalam syirik kecil atau syirik besar? Masuknya syirik kecil atau syirik besar ummahat? Hah? Mencari berkah kepada pohon, batu, kuburan. Hah? Syirik besar. Sepakat. Tergantung ummahat. Bisa jatuh pada syirik kecil, bisa jatuh pada syirik besar. Kapan dia jatuh pada syirik kecil? Dia jatuh pada syirik kecil apabila dia meyakini benda yang dia cari keberkahan tersebut dia bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat tapi dengan izin Allah. Tapi dengan izin Allah. Itu jatuhnya syirik kecil. Tapi ketika dia meyakini cari keberkahan dari kuburan itu
bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya tanpa izin dari Allah, artinya dengan sendirinya. Pokoknya memang ini kuburannya sakti ini. Kalau saya datang, kemudian cari keberkahan di situ, semua hajat saya pasti terkabul. Itu dia katakan tanpa izin Allah sekalipun dia meyakini itu, maka itu baru jatuh kepada syirik besar. Jadi dirinci umahat ya, kapan dia jatuh pada syirik kecil, kapan dia jatuh pada syirik besar. Ya, dia bisa jatuh pada syirik besar ketika dia meyakini itu semua terjadi tanpa izin Allah. Maka ini jatuh pada syirik besar. Kemudian, di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin yang diminta oleh para sahabat itu bisa jatuh pada syirik kecil karena itu tidak menjadikan mereka murtad. Walaupun ulama beda pendapat tentang makna syirik kecil. Ada dua pendapat kata Syekh Utsaimin. Syirik kecil itu maknanya yang pertama, kullu syai'in atlaqa syari'u alaihi annahu syirkun wa dallatin nususu ala annahu laisa minal akbar. Ini di garis bawah ya umat. Syirik kecil itu menurut pendapat pertama adalah setiap perbuatan syirik atau setiap perbuatan yang Allah Ta'ala atau Rasulullah sebutkan itu adalah kesyirikan, tapi dalil dari as-sunnah menyebutkan itu syirik kecil. Jadi kapan suatu perbuatan itu disebut syirik kecil? Ketika ada dalil, apakah Al-Quran atau sunnah yang menyatakan itu syirik kecil. Contoh, hadis Rasulullah, riwayat Imam Ahmad, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syirik di sini maknanya syirik kecil. Tapi sekali lagi, jangan dianggap kalau syirik kecil, dosanya kecil. Syirik kecil masih lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Ini pendapat pertama, Umar. Pendapat kedua, syirik kecil itu adalah maka wasilatun lil akbar. Setiap perbuatan syirik yang itu bisa menjadi sarana jatuh kepada syirik besar. Jadi setiap perbuatan yang itu jadi sarana untuk membawa seseorang kepada syirik besar, maka itu disebut dengan syirik kecil. Contohnya apa? Contohnya apa, Umahat? Contohnya apa? Sesuatu perbuatan syirik, dia bisa nganterin kepada syirik besar. Hah? Dia bisa mengantarkan kepada syirik besar. Riya bisa, walaupun dia syirik kecil kan? Tapi tidak, bisa tidak dia mengantarkan pada syirik besar? Bisa. Kapan itu? Ketika dia jadikan ibadahnya hanya untuk selain Allah. Awalnya kalau riya itu apa? Ibadahnya masih untuk Allah. Walaupun yang dia cari apa? Pujian, popularitas, keuntungan, duniawi. Tapi lama-kelamaan itu bisa menjadi apa? Sarana untuk jatuh kepada syirik besar. Maka definisi yang kedua ini yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Syirik kecil adalah setiap perbuatan syirik yang akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Berarti ini maknanya lebih luas ya. Kalau syirik kecil definisinya seperti itu. Yang ke-12, wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin fihi anna ghairahum la yajhalun.
sahabat-sahabat yang minta dibuatkan pohon zatu anwat agar mereka menggantungkan senjata mereka dan mereka cari keberkahan di pohon tersebut. Ternyata mereka orang-orang yang baru masuk Islam, belum lama meninggalkan kekufuran, belum lama meninggalkan kesyirikan, baru masuk Islam. Sama lah, ya ummahat yang baru hijrah kan juga begitu. Ya, kadang masih jatuh dalam ya perbuatan-perbuatan yang mungkin ada unsur kesyirikan. Seperti misalnya masih ada mungkin di antara mereka yang baru hijrah percaya sama bintang-bintang, ramalan-ramalan, ya, atau masih takut kalau lewat terowongan harus klakson 3 kali, lewat depan kuburan harus permisi. Ini kan masih ada unsur kesyirikan. Tapi di sini dijelaskan kata Syekh Utsaimin, yang minta permintaan tersebut hanyalah sahabat yang baru masuk Islam, yang mereka belum lama meninggalkan kekufuran. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang sudah lama masuk Islam, mereka sudah mengetahui itu, bahwa itu perkara yang tidak diperbolehkan. Yang ke-13, at-takbiru inda ta'ajjub. Lihat, Rasulullah bertakbir saat mendengar perkataan yang mengherankan, yang itu menyelisihi syariat. Nah, ummahat jangan salah ya dalam mengucapkan kalimat ini. Kadang ada kalimat yang itu menyelisihi syariat, tapi kebanyakan kita bilangnya apa? Masya Allah, salah. Ya, kalau ada kalimat-kalimat atau berita-berita yang menyelisihi syariat, bilangnya Allahu Akbar atau Subhanallah. Itu ada anak bunuh orang tuanya, Masya Allah, salah. Ya, Masya Allah itu untuk menunjukkan ya kalimat takjub dalam rangka mengagungkan Allah. Tapi di sini justru diucapkannya Allahu Akbar atau Subhanallah. Ya. Yang ke-14, sadduz zara'i. Sadduz zara'i ini ada dalam bab usul fikih, maknanya mencegah seseorang untuk jatuh pada perbuatan maksiat. Jadi ada perkara-perkara yang itu dilarang terlebih dahulu untuk mencegah pada perbuatan maksiat. Awalnya mungkin cari keberkahan, lama-kelamaan disembah itu, dikeramatkan. Ya, walaupun mencari keberkahan di situ tetap bagian dari ibadah dan itu jatuh kepada syirik. Tapi lama-kelamaan dia bisa sujud kepada pohon tersebut, ya, dia bisa sembah pohon tersebut karena tadi makanya dicegah sebelum dia jatuh kepada maksiat yang lebih besar. Yang ke-15, an-nahyu anitashabbu bi ahlil jahiliyah. Larangan untuk menyerupai orang-orang musyrik. Apakah itu Yahudi, Nasrani, Jahiliyah. Makanya kemarin Anda jelaskan ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai menulis kitab khusus. Masih ingat judul kitabnya apa, Ummahat? Udah dicari belum? Iqtida'u siratil mustaqim mukhalafata ashabil jahim. Orang yang menempuh jalan yang lurus, pasti konsekuensinya dia menyelisihi para penghuni ashabil jahim. Siapa yang dimaksud? Orang kafir. Orang yang dia menempuh jalan yang lurus, nggak mungkin dia malah nyerupain orang kafir, ikut-ikutan orang kafir. Orang yang menempuh jalan yang lurus, konsekuensinya kata Ibnu Taimiyah, pasti dia akan menyelisihi jalannya, tradisinya orang-orang kafir musyrik. Makanya di sini sudah jadi prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh ikut-ikutan perayaannya orang-orang kafir, tradisinya orang-orang kafir. Ya, makanya Rasulullah dalam beberapa hadis banyak sekali tuh Ummahat
meminta kaum muslimin agar berbeda dengan orang-orang kafir musyrik. Dalam hal penampilan saja, dalam hal penampilan umat, para lelaki disuruh berbeda kan? A'ful liha wa qassus syawarib. Kata Rasulullah, khaliful musyrikin. Selisihi orang-orang musyrik dengan cara kalian pelihara jenggot dan kalian cukur kumis kalian. Dalam riwayat yang lain, khaliful majus. Selisihi orang-orang majusi, a'ful liha wa qassus syawarib. Panjangkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Karena orang majusi sebaliknya, kumisnya dipanjangin, jenggotnya dicukur. Itu orang majusi. Dan kita disuruh menyelisihi orang-orang majusi. Lihat dalam hal penampilan umat, kita nggak boleh mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam hal ibadah umat, sering ini Anda sampaikan, ada 3 waktu yang kita dilarang sholat sunnah mutlak. Kapan itu? Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi sepanjang 1 tombak. Yang kedua, inda qa'imiz zahirah, ketika matahari tepat ada di atas kepala sekitar 15 menit sebelum zuhur. Yang ketiga, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Kenapa kita dilarang sholat sunnah mutlak di 3 waktu ini? Karena Rasulullah jelaskan, pada saat itu matahari berada di antara 2 tanduk syaitan, orang-orang kafir sujud kepada berhala-berhala mereka. Jadi jelas ini prinsip kita, nggak boleh ikut-ikutan ngekor orang-orang kafir musyrik. Ya, termasuk perempuan ini, ya, kaum wanita muslimah nggak boleh ngikutin orang kafir, rambutnya apa tuh dikasih cat-cat gitu. Hah? Sunnah di situ untuk kaum laki-laki, kata sebagian. Kaum laki-laki disunnahkan kalau dia beruban ya, maka ubannya tersebut boleh disemir ya, tapi selain warna hitam. Ingat, disemirnya selain warna hitam. Karena ternyata orang-orang musyrik jahiliyah, mereka tidak menyemir uban-uban mereka. Ya, makanya disuruh selisihi itu. Selisihi orang musyrik Yahudi dan Nasrani dengan cara kalian semir uban-uban kalian, tapi selain warna hitam. Nah, wallahu a'lam, memang ulama beda pendapat. Apakah itu untuk laki dan perempuan atau itu khusus untuk laki-laki saja? Sebagian ulama itu mengatakan itu khusus laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Ya. Baik, selanjutnya yang ke-16, al-ghadab inda ta'lim. Marah ketika mengajarkan, tapi ini tidak jelas. Rasulullah tidak marah ya. Beliau hanya heran saja dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kaidah secara umum, innahas sunan, bahwasannya permintaan sahabat minta dibuatkan pohon untuk dicari keberkahan, itu tradisinya orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan itu tradisi yang diharamkan. Yang ke-18, Rasulullah memiliki tanda-tanda kenabian. Di mana tanda kenabiannya umat? Innahas sunan. Rasulullah tahu itu tradisinya, kebiasaannya orang-orang kafir musyrik. Maka ini bagian dari wahyu dari Allah yang Rasulullah diberikan wahyu untuk menjelaskan tradisinya orang-orang terdahulu. Kemudian setiap yang dicela oleh Allah, yang itu dicela bagi orang Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran, maka berarti kita pun dilarang melakukannya.
Dan itu berlaku keharamannya untuk kita. Yang ke-20, 20. Annahu mutaqarrirun indahum annal ibadat mabnaha 'alal amr. Sesungguhnya ditetapkan bagi mereka ibadah-ibadah itu dibangun di atas perintah Allah. Makanya diantaranya adalah peringatan bahwa nanti akan ditanya di dalam kubur tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabi. Ke-21, tradisinya ahlul kitab itu tercela. Siapa yang dimaksud? Orang Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan dan tradisi mereka itu dicela oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir 22, annal muntaqil minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Orang yang baru meninggalkan kebatilan, nah ini baru hijrah, baru masuk Islam, dia baru tinggalkan kebatilan tersebut yang dulu biasa dilakukan, maka hatinya belum terasa aman untuk meninggalkan semua kebatilan. Maknanya masih ada aja tuh kebatilan-kebatilan yang dia lakukan. Karena dia baru apa? Baru hijrah, baru mengenal manhaj, baru mengenal sunnah-sunnah Rasulullah. Baik, selesai masail ummahat, kita masuk bab yang baru, babun majaa fil zabhi ila ghairillah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Jadi setelah ini, semua bab-bab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu semuanya contoh-contoh kesyirikan. Makanya dimulai dari bab apa? Bab ngambil jimat, ya, bab ruqyah yang tidak syar'i, bab kemudian mencari berkah, dan sekarang kita bahas bab menyembelih untuk selain Allah. Apa hukumnya menyembelih untuk selain Allah? Hukumnya apa, Ummahat? Haram semuanya? Gak ada yang boleh? Hah? Menyembelih untuk selain Allah, semuanya haram? Nah, harus dijelaskan ini, Ummahat. Menyembelih untuk selain Allah tidak semuanya haram. Ada menyembelih untuk selain Allah yang diperbolehkan. Menyembelih atau gampangnya berkurban, ya, untuk selain Allah. Ada dua. Yang pertama apa? Menyembelih untuk apa? Kedatangan tamu misalnya. Boleh nggak? Boleh. Ummahat, ya. Kalau ustadznya mau datang nyembelih sapi di rumah. Ya, ini contoh aja. Ya, maka boleh tidak? Boleh. Ya, ini nyembelih untuk selain Allah tidak? Untuk kedatangan tamu atau kedatangan kerabat, ya, atau mungkin untuk menjamu orang yang dia anggap wah ini orang penting, maka ini namanya menyembelih untuk selain Allah. Maka ini hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena dalam rangka memuliakan saja. Memuliakan. Ini yang pertama. Yang kedua, menyembelih untuk selain Allah
dalam rangka mengagungkan, ta'ziman, dan mendekatkan diri. Nah, ini yang diharamkan dan jatuh kepada kesyirikan. Seseorang dia nyembelih kambing, tapi ternyata dagingnya nggak dimakan. Dagingnya hanya untuk dikasih ke Ratu Pantai Selatan kan, Nyi Roro Kidul kan, atau untuk penjaga Gunung Kidul kan, ya. Maka biasanya nih Umar, kalau nyembelihnya itu untuk selain Allah, itu dagingnya nggak mereka makan, ya. Jadi biasanya tuh dagingnya nggak mereka makan, ya. Apakah kepalanya itu dilemparkan atau dagingnya dilemparkan. Nah ini yang dibahas nih. Menyembelih untuk selain Allah dalam rangka apa? Mengagungkan dan mendekatkan diri. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membedakannya? Contoh, ada raja mau datang ke sini. Kemudian penduduk itu menyiapkan 1 ekor sapi. Dia nyembelihnya pas rajanya datang. Jadi pas rajanya datang, baru dia sembelih itu. Dia masuk yang ke-1 atau yang kedua? Jadi pas rajanya datang, ya, dia baru nyembelih sapinya. Masuknya ke-1 atau yang kedua? Hah? Yang kedua. Ini yang jatuh pada kesyirikan. Jadi dia nyembelihnya bukan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kan memang untuk dimakan, itu boleh. Ini dia dalam rangka apa? Oh, raja datang mengagungkan tuh, sembelih. Itu yang jatuh pada kesyirikan. Ya, so bedain ummahat ya. Kapan dalam rangka memuliakan, kapan dalam rangka mengagungkan. Nah ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Menyembelih untuk selain Allah ada 2 macam. An yadzbaha li ghairillah taqarruban wa ta'zim. Fahadha syirkun akbar mukhrijun anil millah. Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan. Maka ini syirik besar, keluar pelakunya dari agama. Yang kedua tadi, menyembelih untuk selain Allah, tapi untuk bersenang-senang dan memuliakan saja. Menyembelih untuk tamu, untuk sahabat yang datang, maka itu diperbolehkan. Ya, bahkan bisa jadi itu sangat dianjurkan kalau niatnya untuk memuliakan tamu. Ya. Nah, ini perbedaan menyembelih yang dibolehkan dan menyembelih yang diharamkan, yang itu jatuh pada kesyirikan. Baik, kita bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Surah Al-An'am ayat 162-163. Dalil pertama tentang menyembelih untuk selain Allah, firman Allah surah Al-An'am ayat 162-163. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad. Di sini suruh mengatakan kepada siapa? Orang-orang musyrik. Katakan itu kepada orang-orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki. Wa nusuki di sini ada 2 pendapat di kalangan ulama tafsir.
Pendapat pertama mengatakan wanusuki itu maknanya dan sembelihanku. Jadi cocok sekali ya dalilnya dengan judul bab yang dibawakan. Karena pendapat pertama dari kalangan ulama tafsir menafsirkan wanusuki di sini maknanya adalah sembelihanku. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Rabb semesta alam. Pendapat yang kedua, wanusuki di sini maknanya adalah ibadahku. Tapi tetap aja masih cocok dengan judul bab karena menyembelih itu bagian dari ibadah. Maka ketika seseorang menjadikan sembelihannya itu untuk selain Allah, sama saja dia menjadikan ibadahnya untuk selain Allah. Maka ini dalil yang sangat jelas ya tentang haramnya seseorang menjadikan sembelihannya untuk dia persembahkan kepada selain Allah. Dia sembelih kerbau, kepalanya ditanam ke bumi. Dia sembelih kambing, ya, ternyata kakinya dilempar ke kawah gunung supaya gunungnya tidak marah. Ini semua adalah kesyirikan, bahkan syirik besar ini. Ya, jatuh kepada syirik besar yang itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, tapi subhanallah ya, kadang dianggap yang seperti ini sebagai kearifan lokal. Padahal tradisi itu kalau bertentangan dengan syariat berarti itu tidak arif umat. Kapan tradisi itu dianggap arif? Ketika dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi ketika dia bertentangan dengan syariat, yang nggak boleh kita lestarikan. Apalagi itu jelas berjatuh kepada kesyirikan. Yang itu justru bisa mendatangkan azab. Ya. Makanya kita nggak boleh menyebutnya sebagai kearifan lokal. Bagaimana itu arif kalau ternyata itu ada unsur kesyirikannya dan itu sama saja menentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini berkaitan dengan ayat bahwasannya menyembelih tadi adalah bagian dari ibadah. Dan ketika ibadah itu dipersembahkan untuk Allah, maka itulah jatuh pada kesyirikan. Tapi kok di zaman kita orang itu kalau lihat tadi nyembelih untuk selain Allah, mereka biasa-biasa saja. Tapi coba ada orang sholat nyembahnya nyembah batu, kira-kira bakal diingkari nggak sama orang? Diingkari nggak, Wahab? Diingkari pasti. Tapi kok giliran orang nyembelih untuk selain Allah, biasa saja responnya. Padahal harusnya kita juga ingatkan, kalau mereka nyembelihnya untuk selain Allah, itu sama saja mereka jatuh kepada kesyirikan, sama seperti sholat. Kalau sholat mereka persembahkannya untuk selain Allah, itu jatuh kepada syirik, sama dengan menyembelih, karena nyembelih itu ibadah. Kalau dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu juga jatuh pada kesyirikan. Ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala, ini surah Al-Kautsar, ayat yang kedua. Ini surah favoritnya ummahat. Ya, dibaca setiap sholat. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Maka sholatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah.
Lihat di sini Allah sejajarkan antara sholat dengan kurban. Maknanya sholat itu sama dengan kurban, sama-sama disebutnya ibadah kepada Allah. Maka ketika seseorang dia menjadikan sembelihannya tadi, kurbannya tadi untuk selain Allah, maka jelas dia jatuh kepada kesyirikan. Tadi ya, dia sembelih untuk, apakah itu untuk jin dan syaitan termasuk? Apakah itu tadi untuk sesuatu yang dia keramatkan, yang dia takut kalau dia nggak sembelih-sembelihan, nanti gunungnya bisa ngamuk, nanti pantainya bisa ya tsunami, nanti lautnya bisa ya marah. Nah ini keyakinan-keyakinan seperti ini yang akhirnya mereka menyembelih, mendatangkan sesajen-sesajen, ini semuanya adalah syirik besar. Karena Allah yang mengatakan, fasholli li rabbika wanhar. Kalau engkau sholat untuk Rabbmu, dan kalau engkau menyembelih juga hanya untuk Rabbmu saja. Maka ini dalil yang jelas summa, bila ada orang nyembelihnya untuk selain Allah tadi, untuk gunungkah, untuk kuburankah, untuk lautkah, untuk pantaikah, maka itu semuanya jatuh kepada kesyirikan. Ya, karena jelas ibadah kurban, ibadah menyembelih itu hanya dipersembahkan untuk Allah saja. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis dari sahabat Ali radhiyallahu an, Ali ibnu Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Ali bin Abi Thalib, haddatsani Rasulullah bi arba'i kalimat. Rasulullah pernah mengatakan kepadaku 4 kalimat. Nah, ini wasiat. 4 kalimat ini disebutnya apa? Wasiat. Wasiat Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa itu 4 kalimat yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat Ali? Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah. Apa artinya laknat tuh Mahat? At-tardu awil ib'adu an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Atau orang tersebut itu dia diusir, nggak bisa dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Bayangin diusir sama Allah, ya. Kalau diusir sama mertua kan tinggal cari mertua baru, ya. Gitu. Tapi kalau diusir Allah mau kemana? Ya, karena semua bumi ini milik Allah. Ya. Maka diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, itulah yang disebut dengan laknat. Dan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, 70 lebih dosa-dosa besar itu, beliau kan punya kaidah. Setiap ada lafaz laknat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah, maka itu menyatakan itu adalah dosa besar. Setiap dosa yang diancam dengan laknat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah, maka itu jatuh dalam dosa besar. Maka di sini Rasulullah mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah laknat ini orang yang dia menyembelih untuk selain Allah. Bayangin seseorang dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Gara-gara apa? Dia sembelih-sembelihannya
untuk selain Allah Ta'ala. Ini harusnya takut ini. Orang-orang nyembelih ayam untuk jin dan syaitan, nyembelih kambing untuk dilemparkan dagingnya ke lautan, nyembelih kerbau, kepalanya ditanam ke bumi. Maka mereka nyembelih untuk selain Allah, itu laknat. Dia dapatkan laknat dari Allah dunia dan juga di akhirat. Kalau orang sudah dilaknat di dunia, nggak akan bahagia hidupnya, umat. Akan sengsara. Mungkin secara zahir kelihatannya itu orang kok sering berbuat syirik, tapi ternyata kaya hidupnya. Secara zahir mungkin dia senang, tapi batinnya menderita. Gak ada kebahagiaan, umat, bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Batinnya itu menderita sebetulnya. Batinnya itu gelisah. Batinnya itu penuh dengan kesedihan. Makanya kan Allah gambarkan tuh di dalam Al-Quran tentang hati dan batinnya orang-orang kafir musyrik. Ya, ka'annahu yas'adu fis sama, seolah-olah mereka menanjak ke langit. Mereka penuh sesak itu, dada-dada mereka. Itu dada-dadanya orang kafir musyrik. Mereka nggak akan dapat ketenangan, ketentraman selama mereka masih berbuat syirik kepada Allah. Makanya orang-orang yang nyembelih untuk selain Allah, yang ada dalam hatinya apa, Umar? Rasa takut. Rasa takut kepada siapa? Sesembahan-sesembahan selain Allah tadi. Kalau dia belum nyembelih ini, aduh, saya nggak ada yang bisa saya sembelih ini. Nanti Gunung Kidulnya marah. Nggak bisa tidur dia. Gimana ini kalau Gunung Kidulnya marah? Tuh, lihat kan? Nggak ada ketenangan. Ya, karena hatinya penuh dengan kesyirikan. Yang ada apa? Rasa takut, was-was, gelisah, sedih. Itu orang-orang yang berbuat syirik. Tapi coba orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan benar, dia nggak akan menakutkan sesuatu atau nggak ada perkara yang membuat dia takut karena dia tahu Allah yang menjaganya, Allah tempat dia bergantung, Allah yang dia mohon perlindungan kepadanya. Makanya orang yang bertauhid itu yang tenang. Makanya pernah kita bahas di ayat sebelumnya ya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, dan dia tidak ya, mencampurkan keimanannya dengan kezoliman. Makna kezoliman di sini adalah kesyirikan. Apa kata Allah? Ulaika lahumul aman. Dia dapat keamanan. Dia dapat ketenangan. Dia dapat ketentraman. Karena kenapa? Hatinya bertauhid. Dia tahu yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya hanya Allah saja. Maka nggak ada rasa gelisah, sedih, takut, was-was. Karena dia tahu Allah ya bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Nah, lihat ini. Kalau Allah sudah melaknat seseorang, nggak akan bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Nah, ini harusnya kita sampaikan ini, ya. Mereka yang suka menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada Ali. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Emang ada orang melaknat orang tuanya, Umar? Hah? Ada tidak? Kalau di zaman sekarang ada, Umar. Tapi kalau di zaman Rasulullah, yang dimaksud orang itu melaknat orang tuanya adalah dia melaknat orang tua orang lain. Akhirnya menyebabkan orang lain itu juga melaknat orang tuanya. Kalau di zaman Rasulullah yang ada seperti itu. Makanya kalau dia laknat orang tua orang lain,
dan orang lain itu pun melaknat orang tuanya, ini yang dimaksud Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tapi kalau di zaman sekarang mah ada orang yang langsung melaknat orang tuanya, ya, namanya juga zaman now, ya. Semua kemaksiatan umat-umat sebelumnya itu berkumpul di zaman sekarang. Ya. Coba umat perhatikan, setiap kemaksiatan umat terdahulu itu ngumpul di zaman kita. Ya. Nyembah orang soleh zaman Nabi Allah Nuh ada di zaman kita. Ya. Buat patung-patung orang soleh ya ada di zaman kita. Nabi Allah Lut apa umatnya melakukan homoseksual ada di zaman kita. Ya. Zamannya Nabi Allah Syuaib, umatnya apa? Suka ngurangin takaran dan timbangan. Oh, lebih banyak di zaman kita. Ya. Jadi hampir semua kemaksiatan kaum-kaum terdahulu itu berkumpul di zaman kita hari ini. Maka termasuk nih melaknat orang tua di zaman kita ada ini. Ya, anak kesel gitu kepada bapaknya, kepada ibunya, dia laknat orang tuanya, maka Allah pun melaknatnya. Yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada sahabat Ali, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang dia menolong penjahat. Menolong penjahat tuh maksudnya gimana? Ya, dia menyembunyikan identitas penjahat tersebut. Ini makna yang pertama, umat. Yang kedua, Allah melaknat awa muhdisan di sini orang-orang yang menolong orang lain melakukan perbuatan bid'ah. Ini juga dapat laknat dari Allah. Ya, menolong orang melakukan perbuatan bid'ah. Maka ada dua maknanya ya. Dia menolong seorang penjahat, pelaku kriminal. Yang kedua, dia menolong orang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya, maka dia termasuk orang yang diancam dapat laknat dari Allah Ta'ala. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang suka mengubah batas patokan tanah. Kan tanah itu ada batasannya ya, ummahat ya. Patokan-patokan kita sebut. Dia ubah itu, tanahnya jadi lebih besar. Maka itu dilaknat oleh Allah. Bahkan ancamannya luar biasa, ummahat. Dalam hadis riwayat Bukhari, maniqtata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu min sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanah milik orang lain satu jengkal saja. Satu jengkal itu berapa senti, Umar? Berapa senti kira-kira? 20 senti paling ya. Kata Rasulullah, siapa yang ngambil tanah orang lain satu jengkal saja 20 senti, apa balasannya? Allah akan timpakan kepadanya pada hari kiamat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangin satu jengkal, umat. Ini ngambil tanah orang nggak tanggung-tanggung 1 hektar. Ya, 1 jengkal saja ditimpakan sama Allah 7 lapis bumi. Ya, 7 lapis bumi ditimpakan. Itu 1 jengkal. Gimana dia ambil tanah orang lain itu sampai 1 hektar. Ya, oh diancam ini. Ya. Baik. Makanya hati-hati ummahat, bangun pagar rumahnya itu. Jangan ngambil ya jalan. Ya. Ini sering ini kalau di perumahan ya, bikin pagar rumah akhirnya ngambil jalan.
Ya, maka ini termasuk orang yang dia ngambil tanah milik hak orang lain. Ya, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah ini 4 ya, yang dilaknat oleh Allah, diantaranya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang terakhir, Ummahat. Yang keempat. Hah? Oh, yang tadi yang keempat ya? Berarti ini dalil yang kelima. Bener dong, Ummahat. Iya, ini dalil keempat sekarang. Dalil yang keempat, ini kisah Ummahat yang diceritakan Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin." Nah, yang pernah Anda ceritakan ini. Ada seseorang masuk surga karena sebab lalat, ada orang masuk neraka karena sebab lalat. Orang masuk surga gara-gara seekor lalat saja. Orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Gimana itu Rasulullah? Ada orang gara-gara seekor lalat bisa masuk surga, gara-gara seekor lalat bisa masuk neraka. Gimana itu bisa wahai Rasulullah? Rasulullah ceritakan, marra rajulani. Ada 2 orang yang sedang melewati suatu kaum. Lahum sonamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada 2 orang laki-laki melewati suatu kaum, yang kaum tersebut memiliki patung berhala. Yang kaum tersebut memberlakukan aturan, gak ada yang boleh lewat ke jalanan mereka kecuali telah mempersembahkan kurban untuk patung mereka. Jadi nggak ada yang boleh lewat pokoknya daerah kita sampai dia mempersembahkan kurban untuk patung ini. Maka mereka berkata kepada orang yang pertama, faqalu li ahadihima, kata mereka, qarib, wahai fulan, berkurbanlah engkau untuk berhala kami, untuk patung kami. Kata orang yang pertama, laisa indi syai'un uqaribu. Waduh, saya nggak punya apa-apa yang bisa saya jadikan kurban. Apa kata kaum tersebut? Qarib walau zubaban. Berkurbanlah engkau walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqaraba zubaban. Akhirnya orang pertama dia berkurban dengan lalat tersebut di depan patung tersebut. Gimana maksudnya berkurban lalat tuh, Mah? Lalat bisa dipotong. Ya. Mungkin dipotong terus darahnya dilemparkan ke patung gitu ya. Ya. Akhirnya setelah dia berkurban, fakhallu sabilahu, baru dia diizinkan lewat, tapi kata Rasulullah, fadakhalanna. Dia masuk ke dalam neraka gara-gara berkurban dengan seekor lalat untuk selain Allah. Wa qalu lil akhar. Kaum ini berkata kepada orang yang kedua, qarib, berkurbanlah engkau. Nah, ini kelihatan Ummahat dari jawabannya saja, kelihatan orang yang betul-betul bertauhid dengan orang yang tauhidnya menyimpang. Ketika dikatakan qarib, berkurbanlah engkau sebagaimana temanmu tadi itu. Faqala,
orang kedua berkata, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi ta'ala. Lihat, ini jawaban orang yang sudah mantap tauhidnya. Ya, orang yang kedua berkata apa? Disuruh berkurban, dia katakan apa? Aku tidak akan pernah berkurban sesuatu untuk selain Allah Ta'ala. Ya, aku tidak akan pernah berkurban sesuatu pun kalau itu dipersembahkannya untuk selain Allah Ta'ala. Ini kan tauhidnya luar biasa. Akhirnya apa? Fadarabu unuqah. Dipenggal kepalanya. Pada khalal jannah. Dia pun masuk surga gara-gara dia mempertahankan tauhidnya. Dia nggak mau mempersembahkan kurban untuk selain Allah Ta'ala. Ana tanya ummahat. Ini orang dua-duanya dipaksa atau tidak? Hah? Dua-duanya dalam keadaan terpaksa tidak? Hah? Kalau terpaksa, kenapa orang pertama masuk neraka? Hah? Kenapa orang pertama masuk neraka kalau dipaksa? Bukannya kalau dipaksa itu uzur, harusnya nggak masuk neraka dong. Tapi kenapa kok orang pertama kata Rasulullah dia masuk neraka? Iya, karena dilihat dari jawabannya ummahat. Lihat orang pertama, ketika disuruh berkurbanlah, jawabannya apa? Saya nggak punya sesuatu untuk dikurbankan. Berarti memang dia kalau ada dia akan kurban gitu loh. Kalau ada dia akan kurban gitu. Jadi sudah kelihatan dari jawabannya Umar. Ya. Jadi dia ini orang yang pertama dia nggak dipaksa. Karena kenapa? Karena dari jawabannya kelihatan. Ketika disuruh berkurban, dia jawabnya apa? Saya nggak punya sesuatu untuk dikurbankan. Artinya kalau dia punya sesuatu dia akan kurbankan. Gitu. Ya, kelihatan dari jawabannya kan? Tapi lihat orang yang kedua. Ketika disuruh berkurban apa jawabannya? Saya tidak akan pernah berkurban sesuatu untuk selain Allah Ta'ala. Jadi dia nggak katakan saya nggak punya sesuatu untuk dikurban. Karena dia sudah benar tauhidnya. Ya, saya tidak akan berkurban sesuatu untuk selain Allah Ta'ala. Maka di sini ummahat ya, ternyata orang yang pertama dia nggak dalam keadaan dipaksa. Ya, karena kenapa? Sudah kelihatan dari jawabannya, dia memang orang yang ternyata tidak benar tauhidnya, dia ingin berkurban dengan ya sesuatu kalau dia memiliki itu. Ya. Nah, ini ummahat kisah yang sangat jelas ya. Kurban lalat ummahat itu jadi sebab masuk neraka. Bagaimana kalau kurbannya sapi untuk selain Allah lagi? Kurbannya kerbau, kepalanya buat ditanam ke tanah. Padahal dia sudah keluarin harta besar tidak Umar. Sapi berapa harganya sapi? 20 juta. Tapi dia gunakan untuk kesyirikan, kasihan sekali. Sudah dapat laknat. Ya, kemudian juga itu jadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Maka kasihan sekali ini orang-orang yang mereka sudah keluar uang banyak, tapi yang mereka lakukan itu hanya memudahkan jalan mereka menuju nerakanya Allah. Ya, maka kita sampaikan ini kepada kaum muslimin, ya, khususnya yang ada di daerah-daerah ya, yang mereka masih melakukan ini. Bahkan masih ada itu perayaan satu syuro ya. Satu syuro atau 10 syuro tuh yang nyembeli kerbau itu. Hah? Satu syuro ya. Mereka tetapkan itu ya tanggalnya untuk melakukan ritual tadi nyembelih kerbau.
Dagingnya nggak dimakan tuh, Mahat. Dagingnya hanya untuk apa? Dia agungkan, dia persembahkan untuk selain Allah. Maka ini semuanya jatuh kepada kesyirikan. Kalau seekor lalat saja dikurbankan untuk selain Allah, bisa jadi sebab seseorang masuk neraka. Bagaimana kalau yang dia kurbankan tadi? Sapi, kerbau, kambing. Yang itu semua harganya jauh lebih mahal dan lebih berharga, maka itu akan jadi sebab dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah ini umahat tentang dalil-dalil menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mengagungkan, dalam rangka mendekatkan diri, dalam rangka beribadah, maka itu jatuh kepada syirik besar. Ya. Taib, masailnya kayaknya sudah kita bahas ya tentang ya yang Ana jelaskan tadi. Untuk materi yang Ana cukupkan ummahat, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, pertanyaan pertama. Menyembelih dalam rangka untuk pengobatan. Contoh, menyembelih kambing. Kemudian kambingnya itu dibedol. Untuk mengetahui penyakit seseorang yang ada di dalam tubuh si pasien. Gimana? Kambingnya dibedol? Oh, dibedah. Astagfirullah, kok dibedah? Kambingnya dibedah hidup-hidup gitu? Oh, disembelih dulu. Kambingnya dibedah untuk mengetahui penyakit seseorang yang ada di dalam tubuh si pasien. Tapi diibaratkan penyakitnya itu ada di kambing tersebut. Baru kemudian diberi obat. Dan ditemukan ya penyakitnya ada di dalam kambing. Apakah itu termasuk haram? Ini kerjaannya dukun ini, umat. Ya, ya, mereka akhirnya cari-cari penyakit di binatang. Ini nggak masuk akal, umat. Ya, dan nggak ada sejarahnya. Ya, kambing ada nggak di zaman Rasulullah dan para sahabat? Ada. Nggak ada metodenya Rasulullah dengan cara gini. Untuk tahu penyakitnya fulan itu dengan disembelih kambing dulu kemudian dibedah, nggak ada. Ya, maka ini cara-cara yang digunakan dukun ini. Walaupun tadi berkedok ustadz gitu ya, pakaiannya pakaian kiai ustadz ya, dengan pakai sorban di kepalanya. Tapi tadi ternyata cara menyembuhkannya tidak sesuai syariat. Maka ini adalah cara-cara dukun. Biasanya dukun itu minta pertolongan jin dan syaitan tuh. Caranya begini. Anda sering sampaikan, kalau orang itu minta tolongnya kepada jin dan syaitan, pasti perintahnya jin dan syaitan itu aneh-aneh, umat. Perintahnya pasti aneh-aneh. Termasuk ini, aneh ini. Untuk cari penyakit, kok carinya di kambing? Apa salahnya kambing ini? Ya, kok jadi dia yang disembelih gitu. Kemudian dicari penyakitnya, ya. Maka ini tidak sesuai syariat. Kita sudah jelaskan ya, yang sesuai syariat itu apakah itu terdapat di dalam dalil Al-Qur'an atau sunnah atau memang berdasarkan penelitian ilmu kesehatan. Maka itu yang bisa kita jadikan metode pengobatan. Adapun metode pengobatan di luar yang dijelaskan dalil atau itu tidak berdasarkan penelitian para ahli kesehatan, maka itu pengobatan yang tidak sesuai syariat. Ya.
Allahu ta'ala a'lam bishawab, maka hukumnya haram dan tidak boleh datang kepada dukun tersebut lagi. Bismillah. Ustadz, saya sering berucap yang itu bukan maksud doa. Misal, melihat sesuatu, saya bilang dalam hati itu bagus, pengen punya itu. Tahu-tahu Allah kasih. Atau saya cita-cita pengen punya anak sekian. Benar Allah berikan, dan seterusnya. Ustadz, apakah itu nikmat yang Allah segerakan di dunia? Apakah setiap perkataan kita bisa Allah kabulkan, padahal tidak niat untuk berdoa? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari pelajaran kehidupan? Iya, wallahu ta'ala alam ya. Kalau memang itu terbesit saja di dalam hati kita, kemudian Allah kabulkan, maka tergantung ummahat. Lihat kondisi kita. Kalau kondisi kita tetap dalam ketaatan kepada Allah dan tidak dalam kemaksiatan, maka itu namanya nikmat. Walaupun baru terbesit saja keinginan kita, tapi Allah sudah kabulkan, maka itu nikmat. Makanya lihat kondisi kita. Kalau kita dalam ketaatan, itu nikmat. Tapi kalau ternyata kita banyak maksiat ini. Tapi kok setiap yang kita inginkan Allah kabulkan. Nah, itu bisa jadi namanya apa? Istidraj. Ya, Allah berikan itu sebagai istidraj. Kalau kita dalam kemaksiatan, tapi dilimpahkan banyak anugerah dan nikmat. Maka itu namanya istidraj, dan itu harus taubat orang yang seperti itu. Maka lihat kondisinya. Kalau itu ternyata Allah berikan saat kita memang lagi terus-menerus melakukan ketaatan, itu nikmat. Tapi kalau ternyata itu diberikannya saat kita banyak maksiat, maka itu adalah istidraj. Ya. Adapun pelajaran kehidupan ummahat, yang namanya setiap keinginan kita hendaknya diarahkan kepada cita-cita kehidupan akhirat ummahat. Dan ini jiwa dan hatinya para sahabat. Karena kalau cita-cita kita sebatas cita-cita dunia, ini cita-cita remeh. Cuma pengen sekedar punya rumah 5 lantai, dalamnya ada kolam renang, dalamnya ada tempat untuk ngejimnya, ya. Maka itu kan cita-cita dunia saja. Maka nggak perlu kita merasa bangga kalau Allah berikan itu. Karena itu cita-cita yang remeh, Umar. Cita-cita yang mulia itu kalau kita nanti bisa menginjakkan kaki kita di surga tanpa dihisap oleh Allah. Itu cita-cita mulia. Ya. Maka kalau ingin menjadikan niat yang bagus, niat dan cita-citakan untuk kita dapat kenikmatan di akhirat nanti. Ya, bukan sekedar cita-cita dunia saja. Dunia ini ada saatnya kita tinggalkan umat. Apakah kita yang meninggal duluan sebelum dunia ini hancur, atau dunia ini yang hancur terlebih dahulu? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya menerima barang berupa baju atau sembako dari caleg di masa pemilu ini? Ini sogokan, ya. Sogokan itu bahasanya riswah. Walaupun calegnya menamakan hadiah. Karena kenapa? Pemberian itu dimaksudkan untuk niat buruk. Niat buruknya apa? Supaya orang yang dikasih nyoblos dia. Ingat ancamannya ummahat, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok
dan orang yang disogok, dua-duanya masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya kita berusaha jadi orang yang waro' ummahat. Karena sering kita tinggalkan. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil ham. Wa man ittaqa 'ani syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dia tinggalkan perkara syubhat, dia jaga kehormatan dan agamanya. Ingat selalu ummahat, kisahnya Imam Abu Hanifah, sering ini anak kisahkan. Beliau nggak mau beli daging kambing di pasar 7 tahun ummahat. 7 tahun. Beliau nggak mau makan daging kambing. Bukan karena kolesterolnya tinggi, tapi karena beliau dengar ada kambing 1 ekor yang hilang dari Baitul Mal. Allahu Akbar. Ada kambing hilang 1 dari Baitul Mal, Imam Abu Hanifah nggak berani beli daging kambing di pasar. Karena beliau takut kambing yang hilang dari Baitul Mal itu dijual di pasar, akhirnya masuk ke dalam perut beliau. Ini namanya apa, Umar? Warok. Maka sudah, pemberian-pemberian seperti itu ditolak kan nggak apa-apa, Umar. Kecuali ummahat diancam, kalau kamu nolak saya bunuh. Ya, baru diterima dulu, nanti dikasih ke fakir miskin nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak ada ancaman seperti itu, tolak ummat. Ya, itu juga untuk menjaga izzah kita. Ya, dan itu adalah riswah, sogokan. Dan sogokan itu sudah jelas ancamannya nerakanya Allah. Berapa banyak kan kejadian caleg-caleg itu dulu ya, di zaman-zaman sebelumnya, mereka banyak nyumbang itu kalau mau jadi caleg. Ada yang nyumbang karpet ke masjid. Giliran nggak kepilih, karpetnya diminta lagi. La haula wa la quwata illa billah. Ya, makanya kita kalau sudah tahu Mahat, orang ini ngasih hadiah ke kita, niatnya buruk, tolak sudah. Ini para ulama salaf selalu gitu, Mahat. Ya, mereka kalau tahu orang yang memberikan hadiah ini niatnya sudah buruk, mereka tolak, nggak mau mereka menerima pemberian hadiah tersebut. Nah, ini namanya warok, ya. Maka ini yang harusnya kita ikuti bagaimana perilakunya para ulama salaf ketika berhadapan dengan hadiah-hadiah yang niatnya buruk ketika diberikan. Yang kedua, jadi nggak boleh ya ummahat nerima ya pemberian caleg-caleg ini karena itu masuk dalam risyu, sogok. Yang kedua, jika kita baru mulai sholat fardu, kemudian ada tamu datang ke rumah, apakah sholatnya langsung dibatalkan? Tidak, ummahat. Karena sholatnya sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah, baru dibatalkan. Tapi ini sholatnya sholat fardu, teruskan sholatnya. Paling ummahat bisa ngasih isyarat dengan takbirnya agak dibesarkan saja. Allahu Akbar. Ya, mungkin tamunya bisa mendengar. Jadi kalau kita dihadapkan kepada 2 perkara wajib, yang satu itu haknya Allah, yang satu itu haknya manusia, maka kita dahulukan haknya Allah. Tapi kalau itu perkaranya yang satu fardu, yang satu sunnah, yang itu fardu bagi manusia, yang satu sunnah bagi hak Allah, baru kita dahulukan yang fardu bagi hak manusia. Ana sering ceritakan kisahnya siapa? Juraij. Juraij itu salah dalam skala prioritas.
Dia sholat sunnah padahal ibunya manggil. Kalau itu baru ummahat, batalin sholatnya. Termasuk ummahat lagi sholat duha, suaminya manggil. Dibatalin tidak? Batalin. Ya, karena sholatnya sholat sunnah, memenuhi panggilan suami, wajib. Ya, nah ini kan yang salah skala prioritas Juraij, akhirnya dia dapat sumpah dari orang tuanya yang dia tidak akan wafat kecuali melihat wajahnya para pelacur. Maka kalau dua-duanya wajib, dahulukan hak Allah, nggak boleh dibatalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allah melaknat orang yang membantu dalam kebid'ahan. Bagaimana hukumnya? Kalau orang yang menolong tersebut tidak tahu kalau itu adalah bid'ah. Misalnya, memberikan makanan untuk acara tahlilan, acara haul bagi orang yang sudah meninggal. Kalau nggak tahu ya dimaafkan ummahat. Namanya juga tidak tahu. Kan kita sering doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau azab kami karena kami lupa atau karena kami melakukan perkara tidak sengaja atau tidak mengetahui. Begitu juga dalam hadis Rasulullah bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena sebab aku dalam 3 perkara. Yang pertama, al-khata', dia lakukan perkara yang dia tidak sengaja. Yang kedua, an-nisyan, dia lakukan perkara yang dia lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, dia lakukan perkara karena dipaksa. Maka termasuk di sini kalau orang itu nggak tahu ummahat, maka tidak ada dosa baginya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ustadz, ketika seorang wanita tawaf pakai masker medis, apakah boleh dan sah umrohnya? Maskernya dipatenkan atau dibuka tutup? Hah? Kalau dipatenkan nggak boleh ummahat. Karena ada hadis dalam riwayat Bukhari, kata Rasulullah, la tantakibul mar'atul muhrimah wala talbasul kuffazaini. Tidak boleh perempuan yang sedang ihram dia tutup wajahnya dengan niqab. Kecuali ummahat, ada hadis Aisyah yang menjelaskan kalau dia takut fitnah dia tutup kalau sebelahnya laki-laki. Tapi nanti nggak ada lagi dia buka. Dia tutup buka gitu mah. Ya, bagi tawafnya. Karena ada hadis khusus. Ya. Kata Aisyah ketika ditanya bagaimana engkau ketika melaksanakan tawaf padahal ada hadis tadi. Ya. Tidak boleh perempuan saat ihram, kan kalau kita tawaf ya, ihram kan? Ya, kecuali tawafnya tawaf sunnah umat. Kalau tawaf sunnah nggak masalah, ya. Tapi ini kan kita dalam keadaan ihram. Kalau tawaf sunnah kan kita nggak ihram lagi sih. Sudah selesai kan, ya. Tapi kalau tawaf yang itu wajib, tawafnya tawaf umroh tadi, jangan dipatenkan. Tapi lihat kalau ada laki-laki asing, tutup. Kalau nggak ada, buka sudah. Ya, kalau ada lagi tutup lagi. Ya, jadi buka tutup. Ya, bisa kan pakai ininya? Atau enggak pakai gini aja? Ya gitu. Gimana? Yang menyatu dengan kerudung itu katanya nggak apa-apa, dijarumin di sana sini. Di ini. Iya. Oh, dikasih peniti. Iya. Wallahu a'lam. Ya. Ini nggak apa-apa. Tapi dipatenin. Iya. Wallahu a'lam.
Ana lebih milih pendapat yang hati-hati ya. Jadi tidak dipaten tapi dibuka tutup saja. Tapi kalaupun ada asatizah ya mungkin dia punya dalil ya. Tapi yang Anda tahu dalil ini memang menyatakan tidak ditutup pada saat tawaf. Ya, termasuk nggak boleh pakai sarung tangan ya. Kalau ini berlaku dua-duanya, laki dan perempuan ya. Nggak boleh pakai sarung tangan saat tawaf. Ya, Allahu a'lam ya. Kalau Anda lebih milih pendapat hati-hati, tidak ditutup kecuali tadi ada laki-laki yang memang dia mendatangkan fitnah. Baik, itu ya. Kemudian karena yang saya baca, perempuan tidak boleh tertutup mukanya atau nikop dilepas. Bukan dilepas maksudnya, tetap boleh menempel, ya, tetap boleh menempel. Tapi tadi, kalau memang ada yang laki-laki asing, dia bisa datangin fitnah, tutup wajahnya. Ya, tapi kalau alasan pakai masker medis karena kesehatan, ya kalau karena kesehatan mah beda lagi, Umar. Ya, kalau memang dia khawatir itu bisa menularkan kepada yang lain saat dia tawaf, maka boleh dia tutup. Karena itu bisa mendatangkan mudorot kepada yang lain, padahal dalilnya jelas, la dororo wa la diror. Tidak boleh mendatangkan mudorot kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi kalau pakai maskernya karena sebab tadi, masalah kesehatan, maka diperbolehkan. Tapi kalau dia sehat-sehat saja, maka nggak boleh dia tutup secara permanen. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana jika fulan memelihara jenggot? Apa ini? Oh, bagaimana jika fulan memelihara jenggot dan kumisnya juga dipelihara? Apakah termasuk menyelisihi kaum kafir? Termasuk ummahat. Karena yang Rasulullah perintahkan bagi laki-laki mencukur jenggot, mencukur kumis, memelihara jenggot. Berapakah panjang minimal memelihara jenggot? Gak ada panjang minimal, ya. Panjang maksimal juga nggak ada, ya. Maka tergantung tumbuh secara alami saja jenggot tersebut. Yang penting jangan dicukur. Ini ummahat. Yang boleh itu dirapihkan. Kasih tahu suaminya ummahat. Dirapihkan itu kalau lebih dari satu genggaman. Ya, ini dilakukan Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau memang lebih satu genggaman itu boleh dirapihkan. Ya, tapi bukan dicukur habis. Ya, ini yang salah paham. Kalau syukur habis, maka itu menyelisihi sunnah Rasul. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, masih ada selisih pendapat di antara ulama tentang mewarnai rambut. Ana sudah terlanjur kasih rambut warna coklat. Coklat apa ini? Burgundi. Hah? Iya. Dengan niat agar fresh dan lebih muda ketika di depan suami. Apakah ana biarkan saja atau bagaimana? Ya. Wallahu a'lam ummahat, ya. Yang ana tahu memang ada dua pendapat ya tentang mewarnai rambut bagi kaum wanita, apakah diperbolehkan kalau memang dia beruban ya berdasarkan keumuman hadis tadi, atau itu hanya berlaku bagi laki-laki saja, ya. Wallahu a'lam. Kalau ana lebih memilih pendapat yang hati-hati umma, lebih baik tidak diwarnai. Ini pendapat yang lebih hati-hati, ya. Tapi kalaupun sudah terlanjur, ya, dan itu agak susah kalau untuk dihilangkannya, ya sudah. Maka nggak apa-apa, tetap dengan keadaan seperti itu, ya.
Jadi kalau memang sudah terlanjur, apalagi kan itu dilakukan sebelum ummahat tahu ilmunya. Kalau memang ya sekarang baru tahu ya nggak masalah ya kalau dia biarkan ya. Karena kan nggak mungkin ummahat dicukur botak kan nggak mungkin ya. Maka ya sudah dibiarkan saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustadz, bolehkah fulanah yang sudah istiqomah pakai niqab? Namun ada satu acara, ada seorang anak yang nyuruh ganti masker. Meski niat fulanah anggap niqab adalah sunnah. Boleh tidak Ustadz cadar diganti masker dan fulanah pakai masker saat sedang dengan suami atau anak laki-laki? Ini acara apa Umar? Kenapa harus diganti masker? Kecuali ummahatnya jenguk orang yang lagi sakit, yang itu bahaya kalau nggak pakai masker, ya boleh ummahat ganti masker. Ya, tapi kalau ini nggak dalam rangka jenguk orang sakit gitu, ya, cuma dalam rangka jalan-jalan, harusnya yang lebih sempurna pakai niqab sudah. Ya, Dan suami 100% mensupport Sulana untuk menggunakan niqab. Namun Sulana tetap berdoa dari istiqomah bisa menggunakannya. Sekali-kali mengalah. Oh gitu. Ya. Sekali-kali ngalah. Mengalah, namun suami dan anak laki. Itu setiap di depan suami dan anak laki-laki? Ya sekali-kali saja di acara anak yang belum siap kalau ibunya pakai cadar. Maksudnya ini di acara anak gitu? Ya. Anak ada acara terus malu gitu kalau ibunya pakai cadar? takut dicemooh sama teman-temannya gitu ya. Wallahu a'lam Ibu ya. Memang yang lebih bagus tetap sih mempertahankan cadarnya sambil berkomunikasi dengan baik kepada suami dan anaknya. Jadi tetap ummahat ya, kalau bisa tidak diganti dalam acara apapun. Kecuali tadi ya, memang dalam rangka jenguk orang sakit. Ya, yang memang kita harus pakai masker ketika menjenguknya. Tapi kalau dalam keadaan yang memang di situ, apalagi kalau acara anak misalnya, lebih besar fitnahnya. Di situ banyak kaum laki-lakinya, ya, maka lebih aman tetap itu bisa memakai niqab juga. Tapi kalau dikhawatirkan, ya, malah makin, ya, malah makin runyam nanti acaranya gara-gara cuma ya antara masker dengan niqab saja malah ya terjadi baku hantam antara ibu dengan anaknya, maka ya nggak apa-apa kalau memang itu mengharuskan untuk diganti. Tapi kalau bisa tetap itu lebih baik, bisa tetap mempertahankan, kalau bisa tetap dengan komunikasi yang baik kepada suami dan juga kepada anak-anaknya. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, apakah jika ada fulanah yang men-share suatu nikmat yang ia dapatkan kepada teman-teman dekatnya di grup, karena ia merasa nikmat tersebut ia dapatkan sebab nurutnya kepada suami, yang menyarankan ia memprioritaskan hadir kajian dibanding ikut field trip. Apa tuh field trip, Umar? Jalan-jalan. Apakah termasuk ria? Karena sebelumnya teman-teman agak memaksa agar fulanah itu merayu suaminya agar diizinkan ikut field trip. Field trip.
Jadi fulanah ini dapat nikmat. Kemudian nikmatnya dia share ya kepada teman-temannya di medsos maksudnya ini ya. Apakah termasuk ria ya? Kalau itu bukan ibadah ya bukan ria, Umar. Ria itu kan yang dimaksud kalau dia memamerkan ibadahnya untuk mengharapkan pujian, kedudukan di hati manusia. Itu baru ria. Misalnya dia sholat qiyamul lail. Kemudian dia suruh orang foto dia sholat qiyamul lail. Kemudian di-share, nah itu baru ria. Atau dia lagi baca Al-Quran, disuruh foto, dia baca Al-Qurannya, kemudian yang difotonya bagian surah An-Nas lagi, supaya dianggap khatam gitu. Maka ini baru ria. Tapi kalau yang dia pamerkan cuma nikmat, tapi di sini nggak disebutkan nikmatnya apa ya. Nikmatnya misalnya, ya apakah itu dapat voucher, atau mungkin nikmatnya diajak suami makan di makanan khas Timur Tengah gitu ya, atau mungkin nikmat-nikmat yang lain, maka itu jatuhnya bukan ria, tapi itu bisa jatuh kepada ujub, Umar. Ujub itu berbangga-bangga. Tapi kalau niatnya tadi, niatnya hanya untuk ya memberitahukan ke teman-teman ini nikmat ya yang Allah berikan kepada saya karena taat kepada suami, maka itu boleh karena niatnya apa? Supaya dakwah kepada wanita yang lain, kalau mereka taat suami, insya Allah akan dapat nikmat juga. Nah, jadi tergantung kembali kepada apa? Niatnya. Niatnya ketika dia share tuh apa? Supaya ummahat lain ikut juga taat kepada suaminya supaya dia dapat nikmat juga. Ya, kalau itu niatnya maka boleh, ya. Tapi kalau niatnya tadi cuma pengen pamer, bangga-bangga, nah itu yang jatuh kepada sesuatu yang haram, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustadz, bolehkah Ana support anak untuk sekolah atau kuliah? Jadi pemimpin amanah Fatonah Siddiq melalui sekolah hukum internasional yang anak lelaki Ana pilih. Meskipun Ana sudah mencoba ia untuk jadi hafiz Al-Quran, tapi tidak mau, apa doa agar anak Ana mengutamakan Al-Quran? Yang pertama, Umahat, ya, kalau ingin mendidik seorang anak, maka memang bagusnya anak tersebut paham terlebih dahulu urusan agama. Ketika anak itu sudah paham ilmu agama, dia mau jadi apapun setelah itu nggak masalah, Umar. Tapi yang terpenting, tanamkan kepadanya prioritas itu ilmu agama. Maknanya dia sudah paham perkara-perkara yang wajib untuk dia lakukan dalam hal agama. Nah, itu yang pertama. Jadi nggak masalah kok anak kita jadi dokter, jadi pilot, jadi pengusaha. Tapi yang utama tanamkan dulu ilmu agama yang benar baginya. Karena tadi kalau dia nggak punya ilmu agama, dia akan terperosok kepada pergaulan yang bebas, yang itu banyak menyelisihi syariat. Jadi ummahat, kalau memang anak katakanlah nggak mau hafalin Quran, kalau dia nggak mau ngafal Quran, minimal dia fahami. Ya, minimal dia fahami perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu. Yang wajib-wajib saja deh, minimal itu. Kemudian, ya, setelah itu dia mau jadi apa? Yang penting selalu ingatkan, jangan pernah lepaskan
agamamu dimanapun kamu berada. Artinya selalu itu dibawa, ini sesuai nggak ya dengan Al-Quran dan Sunnah? Ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah nggak ya? Jadi setiap dia punya profesi, dia akan selalu membawa itu kepada profesinya. Makanya kalau orang sudah benar tauhidnya tuh kayak gitu, profesinya apapun dia, dokter kah, hakim kah, pengusaha kah, dia terus membawa Al-Quran dan Sunnah ini dalam kehidupannya. Jadi nggak masalah dia jadi apapun umat. Adapun doa agar anak mengutamakan Al-Quran, kalau doa khusus yang anak belum tahu ini. Ya, tidak ada doa khusus, tapi kalau doa dengan keinginan kita boleh saja agar Allah menjadikan anak kita ini cinta kepada Al-Quran dan jadi penghafal Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan online, Ustaz, bagaimana hukumnya? Kalau saya merasa khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena belum baca zikir pagi dan petang, apakah ini sebagai bentuk kesyirikan? Kalau belum baca zikir pagi petang, kan tinggal langsung dibaca saja, umat. Artinya nggak perlu lagi ada kekhawatiran. Kita lupa nih, ya Allah belum zikir. Ya sudah, dibaca saat itu. Jadi nggak muncul was-was dari syaitan. Ya, jadi jangan malah dipikirin aja nggak dibaca. Ya, duh saya nggak baca zikir pagi tadi, saya takut ini kecelakaan. Ya langsung dibaca aja saat itu. Ya, tinggal dia baca ya doa-doa yang kita mohon perlindungan kepada Allah ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali ya. Allahumma astur aurati wa amin rawati ya. Allahumma na'am afini fi badani ya. Taib, itu ya, jadi langsung dibaca saja. Kemudian, Afwan Ustadz, mohon izin bertanya. Kalau sudah terlanjur buat pagar permanen di atas got, karena di perumahan kami sudah umum sepertinya pagar di atas got. Ya, kalau itu dianggap mengambil tanah milik orang lain, harus dibongkar, umat. Tapi kalau itu memang tidak dianggap mengambil tanah orang lain, maka itu dibiarkan saja. Tapi kalau ternyata dianggap itu ngambil tanah milik orang lain atau tanah jalan, maka hendaknya dia tetap bongkar dan dia mundurkan saja. Itu lebih selamat daripada di akhirat dia malah dipertanggungjawabkan. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara memberitahu kepada saudara yang masih menyembelih kerbau untuk perayaan satu syuro? Disuruh ikut kajian, Umahat. Orang kampung. Suruh ikut online berarti kajiannya. Ya. Atau yang paling mudah, kasih video-video short para ustadz yang menjelaskan tentang hukum menyembelih hewan untuk selain Allah. Barangkali memang dia belum tahu, umat. Ya, maka kasih tahu dengan video-video para ustadz yang melarang, bahkan ini jatuh pada kesyirikan kalau menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, cari orang yang dikagumi sama saudara tersebut. Cari coba. Kalau ummahat bingung, tanya aja sama dia. Yang kamu kagum siapa sih? Ya. Kemudian orang yang dia kagumi itu, ya, coba cari, ya, atau coba ummahat datangi. Kira-kira dia sepakat tidak bahwasannya menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Kalau dia sepakat sudah, ya,
suruh saja sampaikan kepada saudaranya itu, orang yang dikagumi saudara itu. Ya, kalau memang ya dia nerima, alhamdulillah. Kalau dia nolak ya sudah, setidaknya kita telah melakukan kewajiban kita. Itu saja umahat, nggak usah repot karena yang berhak ngasih hidayah taufik ya Allah. Kewajiban kita cuma menyampaikan saja. Orang itu mau nerima mau enggak, kita tawakal kepada Allah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ustadz izin bertanya, jika hari ini niat puasa qadha, bisakah pasien diganti niat puasa ayyamul bid? Gimana ini niatnya puasa qadha? Puasa qadha kan puasa wajib, Ummahat. Puasa wajib ya, dia nggak bisa diganti niat dengan puasa sunnah. Karena puasa wajib sama ya, kalau niat puasa qadha, niat puasanya dari sebelum fajar shadiq. Sebelum terbit fajar shadiq harus sudah niat itu. Itu kalau niatnya puasa wajib, termasuk puasa qadha. Karena puasa qadha itu puasa wajib. Maka dia niatnya harus sebelum terbitnya fajar shadiq. Maka nggak boleh orang niat puasa qadha tapi niatnya habis sholat subuh. Atau niatnya baru di pagi hari, nggak bisa Ummahat. Beda ya, niat puasa wajib itu harus sebelum sholat subuh, sebelum terbit fajar shadiq. Dan niat puasa sunnah baru itu boleh dilakukan niatnya sampai sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur pun mayoritas ulama tidak membolehkan. Tapi kalau sebelum zuhur masih diperbolehkan selama dia belum makan dan juga belum minum sesuatu. Jadi puasa qadha nggak bisa diganti niatnya dengan puasa sunnah yang lainnya. Termasuk nggak boleh digabungkan umat. Kalau niatnya puasa qadha nggak bisa digabungkan dengan puasa sunnah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya Ummahat, semua pertanyaan sudah terjawab alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ummahat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.